Kembali lagi bersama saya Canggi Wisnidayat dari PT Java Medica Utama. Kali ini saya sudah bersama salah satu manikin dari Kyoto Kagaku dengan tipe MW43, yakni Abdominal Examination Simulator. Di sini adalah manikin yang berfungsi untuk training atau pelatihan bagaimana kita melakukan palpasi dan juga auskultasi bagian rongga perut dari pasien. Untuk set include dari manikin ini sendiri, yang pertama yakni torso, kemudian ada satu set respiratory motion control, kemudian ada satu set auskultasi atau satu set simulated stethoscope, kemudian ada dua jenis ginjal yakni hydronephrosis dan kista, kemudian dua spleens yakni perbesaran kecil dan perbesaran besar, kemudian 4 hati yakni pre-cirrhosis, cirrhosis, chronic hepatitis dan juga normal. Kemudian ada 2 lymph node yakni normal dan lymphoma, dan juga 2 uterus yakni normal dan fibroid. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai training, kita terlebih dahulu pasangkan beberapa organ yang ingin kita lakukan palpasi. Terlebih dahulu kita pasangkan hati. Kita pilih dulu hati yang akan kita pasangkan. Terlebih dahulu kita lepas set ini, kemudian kita pilih salah satu hati. Ada keterangan nama hatinya di bagian belakang seperti ini. Ini yang saya pilih adalah normal, dan cara pemasangannya cukup kita masukkan dari sebelah atas seperti ini, dengan nama kasus di bagian atas kita masukkan seperti ini. Dan setelah itu set respiratorinya kita pasangkan seperti ini. Kemudian untuk pemasangan ginjal, kita balik manikinnya seperti ini. Kemudian kita buka bagian kiri seperti ini. Kemudian kita pilih ginjal yang akan kita pasang. Di sini ada keterangan tanda seperti ini menunjukkan bahwa arah ke kepala. Jadi kita pasangkan di bagian lubang ini dengan arah panah menuju kepala. Kemudian setelah kita pasangkan, kita tutup kembali tutupnya. Setelah itu kita pasangkan spleennya di bagian kanan atau di bagian kiri dari torso manikin itu sendiri. Kita buka terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang akan kita pasang seperti ini. Sama, ada tanda panahnya ke atas. Ini untuk menunjukkan arah pemasangan, ini arah menuju kepala. Nah, untuk spleen ini jika tidak dipasang, ini menunjukkan bahwa spleennya normal atau kelenjarnya normal seperti itu. Kemudian kita tutup kembali. Setelah itu manikin bisa kita balikan kembali seperti ini. Dan untuk memasang bagian bawahnya kita lepas seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk uterus yang terpasang adalah uterus yang normal. Kemudian kita bisa menggantinya dengan uterus fibroid dengan memasangkannya seperti ini. Dan kemudian di bagian kiri kanan ini kita bisa masang untuk lymph node yang normal dan juga limfoma. Cara masangnya seperti ini. Setelah terpasang semua, manikin ini siap digunakan untuk melakukan palpasi pada rongga perut. Kemudian kita bisa melakukan palpasi langsung pada bagian hati seperti ini, atau bagian spleen di bagian ini, atau ginjal dan juga uterus dan limfomanya seperti ini. Kemudian di posisi rongga perut atas, kita bisa melakukan simulasi pasien bernafas dengan menginjak pedal yang ada di bawah. Saat kita menginjak pedal, maka akan mensimulasikan pasien melakukan menghirup nafas, dan saat pedal kita lepas, seolah-olah mensimulasikan pasien menghela nafas.
Itu untuk praktek palpasi. Kemudian untuk auskultasi kita menggunakan stetoskop khusus, yaitu set auskultasinya. Setnya antara lain adalah yang pertama ada simulated stetoskop, kemudian satu controller, kemudian AC adapternya, dan juga ada tambahan earphone. Earphone ini bisa diganti dengan speaker eksternal. Kemudian cara pemasangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita siapkan stetoskopnya seperti ini, kita hubungkan ke monitor di bagian atas seperti ini. Kita bisa melihat tanda panah di atas seperti ini untuk memasukkan stetoskopnya, dan kita tekan seperti ini. Nah, untuk melepasnya kita tarik bagian hitam ini, kemudian kita tarik keseluruhannya. Untuk pemasangannya seperti ini. Kemudian kita masukkan dayanya ke bagian samping sebelah seperti ini. Dipastikan menggunakan adapter bawaannya karena bisa merusak monitor jika menggunakan adapter yang lain. Kita masukkan seperti ini dan kita hubungkan ke sumber listrik. Kemudian di sebelah kanan ini ada lubang untuk eksternal speaker ataupun earphone. Kemudian di atas ini adalah tombol on dan off. Untuk menghidupkannya kita tinggal menggeser tombol on seperti ini. Sebelum alat ini kita pakai, terlebih dahulu kita setting dengan tampilan seperti ini. Kita hidupkan terlebih dahulu, kemudian akan muncul tanda hello seperti ini. Kita bisa melihat di dalam atau di depan monitor ini sudah ada keterangannya, yakni ada renal artery, aorta, CIA, dan juga boson. Kita bisa mendengarkan suara-suara ini secara paralel. Jadi kita bisa mendengarkan renal aorta, dan CIA secara paralel. Tapi untuk boson ini hanya khusus untuk mendengarkan boson sendiri, tidak bisa kita paralelkan dengan renal artery. Kemudian dan juga kita hanya bisa memilih satu bagian dari secara diagonal. Misalnya seperti ini. Kita hanya bisa mendengarkan bagian kiri saja atau kanan saja dari renal artery. Kita tidak bisa mendengarkan dua-duanya. Tapi kita bisa mendengarkan renal artery dan aorta secara bersamaan. Kemudian CIA juga demikian. Kita tidak bisa mendengarkan bersamaan kiri dan kanan. Kita hanya bisa memilih satu bagian, yakni kiri dan kanan. Untuk memilih bagian yang akan kita dengarkan, kita tekan tombol atau lampu yang ada pada gambar seperti ini. Misalnya kita pilih renal artery bagian kanan, kita tekan seperti ini, maka lampu akan menyala. Ini menunjukkan bahwa bagian perut bisa kita dengarkan di renal artery kanan. Kemudian di aorta kita tekan lagi, kemudian untuk CIA kita juga pilih kanan. Kalau seandainya kita ingin mendengar kiri, saat kita tekan CIA kiri, maka otomatis CIA kanan akan mati. Kemudian kita bisa langsung mendengarkan suaranya di dalam perut. Maka akan terdengar suara seperti ini. Ini untuk renal artery. Kemudian aorta kita bisa dengarkan seperti ini. Kemudian untuk CIA kita dengarkan seperti ini. Untuk arteri ini tidak ada kasus atau pilihan kasus lain. Jadi yang bisa kita dengarkan adalah suara normal. Kemudian setelah itu kita juga bisa mendengarkan untuk bowel sound-nya. Kita tekan dulu bowel sound-nya. Yang pertama itu normal, yang kedua itu increase, yang ketiga decrease, yang keempat obstruction, dan yang kelima adalah ileus. Untuk memilihnya, kasus yang ingin kita dengarkan, terlebih dahulu kita tekan yang lama di tombol bowel sound seperti ini sampai muncul tanda di seperti ini. 050 ini menunjukkan volume dari suara yang nanti akan kita dengar. Kita bisa mengaturnya menaikkan maksimal 100 dan minimal sampai ke 0. Standarnya 50. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa mengatur pilihan suara yang ingin kita dengarkan. 000 ini menunjukkan bowel sound untuk normal. Kemudian saat kita naikkan menjadi 001 ini untuk increase, 002 untuk decrease, 003 untuk obstruction, dan 004 untuk ileus. Untuk contohnya kita pilih untuk suara obstruction yakni 003. Setelah kita
tentukan seperti ini, kita tekan kembali bolosan yang lama hingga ini menunjukkan garis putus-putus seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita tekan bolosan lagi, dan kemudian kita arahkan stetoskop ke perut dan akan terdengar suara seperti ini. Nah, setelah selesai untuk auskultasi, kita bisa mematikan dengan menggeser ke tanda off seperti ini dan mencabut dayanya dari listrik dan melepas stetoskopnya dan menyimpannya ke tempat penyimpanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.